Tulisan ini ditujukan kepada Bapak Dr. Kiai Haji Fahrul Razi yang saya ketahui sebagai Ketua Umum PBNU bidang keagamaan. Sebagai rakyat jelata, saya sebagai kaum proletariat, kaum kasta rendah lah, rakyat jelata. Saya berharap Ketua Umum PBNU bidang keagamaan mendemonstrasikan keilmuannya dalam bentuk tulisan, membalas tulisan dari Gus Aziz Jazuli. Itu akan menjadi sebuah dialektika percakapan, diskursus keilmuan yang menarik bagi saya, kaum yang bodoh, kaum rakyat jelata, kaum proletar, sehingga saya bisa melihat, oh begini ya kualitas Ketua Umum PBNU keagamaan. Wah, itu menarik sekali itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bikin video ini jam 01.29 tanggal 8 Desember, jadi dini hari, malam Jumat. Tulisan Puwanjang dari Gus Aziz Jazuli LCMH. Judulnya adalah, apakah tulisan Dr. Kiai Haji Fahrul Razi mampu mengakhiri polemik nasab Balawi? Tanda tanya. Tulisan ini panjang sekali teman-teman, jadi saya tidak akan membacakan seluruhnya. Saya akan membacakan awal-awalnya saja. Saya juga sudah membaca sampai akhir dan menelaahnya sampai akhir. Dan ada peningkatan kualitas data yang disajikan. Bagus sekali ini. Tapi memang panjang sekali, teman-teman bisa baca sendiri di link yang saya sematkan di kolom deskripsi. Saya bacakan awal-awalnya saja ya. Artikel yang beliau tulis ini sebenarnya cukup lama, di bulan Juli 2023 yang lalu. Bulan Juli. Ya, saya juga sudah baca itu. Sayangnya saya mendapatkan artikel itu baru-baru ini, sehingga baru saya telaah argumentasi yang beliau suguhkan dalam menguatkan nasab Ba'alawi. Saya memandang bahwa polemik nasab Ba'alawi saat ini merupakan masa, tanda kutip, kebangkitan pengetahuan. Khususnya dalam ilmu sejarah dan ilmu nasab. Dulunya para santri, para ustadz, dan para kiai sama sekali tidak peduli, bahkan terkesan acuh terhadap ilmu nasab. Tapi sekarang sudah berubah 180 derajat. Sekarang mereka mulai membuka kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, kitab sanad dan biografi para ulama-ulama terdahulu. Bahkan kitab sejarah atau tarikh yang penulisnya adalah ulama-ulama di abad-abad antara 4 sampai 9 Hijriah. Sebuah kebangkitan yang luar biasa yang patut disyukuri oleh seluruh umat Islam khususnya di Indonesia. Saya termasuk di antara santri-santri yang tergugah untuk kembali membuka-buka dan menelaah kitab nasab serta kitab sejarah. Kembali lagi ke tulisan Kiai Fahrul yang berjudul Mengakhiri Polemik Nasab Balawi. Saya tertarik untuk menelaah argumen-argumen yang beliau gunakan untuk mempertahankan nasab Balawi. Apakah benar tulisan beliau mampu mengakhiri polemik nasab Balawi? Tanda tanya. Ya, meskipun menurut saya mayoritas hujahnya berkutat pada syurah dan istifadah. Tidak disyaratkannya kitab sezaman. Tidak disebutkan bukan berarti tidak ada. Dan lain sebagainya yang akan saya ulas di bawah ini. Langsung saja dengan tidak berlama-lama, mari kita kaji bagaimana argumentasi yang digunakan dalam penetapan nasab Ba'alawi. Subbab, apakah setiap orang dipercaya dalam pengakuan nasabnya? Kiai Fahrul menggunakan statement Imam Malik, An-nasu mu'tamanuna ala ansabihim. Manusia itu dipercaya atas pengakuan nasabnya. Kemudian beliau menggunakan riwayat Imam Bukhari bahwa Rasulullah SAW tidak pernah mempertanyakan dalil atau saksi di dalam nasab. Mari kita renungi bersama-sama bagaimana pandangan dari para pakar nasab dalam mengomentari statement Imam Malik di atas. Tentu lebih faham pengaplikasiannya di dalam ilmu nasab, terlebih lagi jika nasab yang diklaim adalah nasab keturunan Rasulullah SAW. Maka tentu akan memiliki nilai yang berbeda dengan nasab-nasab yang lain. Abdurrahman Al-Quraja mengomentari statement Imam Malik bahwa ungkapan tersebut tidak dapat digunakan secara mutlak, dan sebagian ulama memberikan tambahan kriteria 2
selagi tidak mengaku syarif atau sayyid. Al-Kafil Muntakhab halaman 61. Bahkan Abdurrahman At-Taujini juga memberikan komentar yang berdekatan dengan sebelumnya, bahwa itu berlaku dengan syarat orang yang mengaku-ngaku nasab mengetahui nasabnya dan meraih nasab tersebut dalam kurung hiyazah, sebagaimana ia meraih harta benda sampai di tangannya, dan jika tidak mencapainya, maka ia harus mendatangkan bukti akan nasabnya dan menekan dirinya untuk mendatangkannya. Khalil Al-Zulai, Muqaddimat fi Ilmil Ansab halaman 56. Maka jelaslah bahwa tidak semua orang dapat dipercaya dalam pengakuan nasab, terlebih lagi ketika dirinya mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jika pintu ini dibuka, maka siapapun bisa mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun tanpa bukti dan dalil. Apalagi hanya sekedar berargumen dengan surah dan istifadah yang cacat itu. Saya cukupkan pembacaannya dari sini. Teman-teman bisa membacanya sendiri, menelaahnya sendiri di link yang saya sematkan di kolom deskripsi. Tulisan ini ditujukan kepada Bapak Dr. Kiai Haji Fahrul Razi yang saya ketahui sebagai Ketua Umum PBNU bidang keagamaan. Sebagai rakyat jelata, saya sebagai kaum proletariat, kaum kasta rendah lah, rakyat jelata. Saya berharap Ketua Umum PBNU bidang keagamaan mendemonstrasikan keilmuannya dalam bentuk tulisan, membalas tulisan dari Gus Aziz Jazuli. Itu akan menjadi sebuah dialektika percakapan, diskursus keilmuan yang menarik bagi saya, kaum yang bodoh, kaum rakyat jelata, kaum proletar, sehingga saya bisa melihat, oh begini ya kualitas Ketua Umum PBNU keagamaan. Wah, itu menarik sekali itu. Saya pribadi menunggu respon dari Bapak Dr. Kiai Haji Fahrul Razi, Ketua Umum PBNU bidang keagamaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memandang bahwa polemik nasab Ba'lawi saat ini merupakan masa tanda kutip kebangkitan pengetahuan. Jadi dulu itu berarti ketiduran pengetahuan. Mungkin. Karena kalau di masa yang saya di circle di pengalaman sosial saya, orang tidak bisa diajak omong-omongan dengan enak bab ilmu. Pokoknya begitu.